setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Shalom, Salve. Selamat pagi dan salam jumpa bagi kita semua. Sahabat Insinyur Gabriel Yohanes Hilmus Manek, SPD, di mana saja kita berada. Hari ini Minggu 15 September 2024, kita kembali dipertemukan dalam renungan Katolik penyejuk hati dengan tema Enyalah. Mari kita sama-sama mendengarkan bacaan dari sahabat Cornelis Surin dan renungan singkat yang akan dibawakan oleh Romo Emansiki PR. Selamat mendengarkan. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan ayat 35. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat-sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, salam jumpa dalam renungan mingguan Minggu Biasa yang ke-24 pada hari ini. Tema renungan kita, enyahlah iblis. Hari ini kita mendengar Injil tentang pertanyaan Yesus bagi murid-murid. Menurut orang, siapa aku ini? Para murid memberikan berbagai jawaban. Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan salah satu nabi yang lain. Pertanyaan Yesus lalu berlanjut kepada murid-murid itu sendiri. Menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Petrus mewakili murid-muridnya memberikan jawaban dengan berikut, yakin begitu pasti, engkau Mesias yang kudus dari Allah. Jawaban Petrus sesungguhnya timbul dari perjumpaan, dari perkenalan, dari pengalaman berjalan bersama Yesus dalam seluruh rangkaian karya-karyanya. Maka Petrus mewakili teman-temannya sampai pada kesimpulan, Yesus ini Mesias yang kudus dari Allah. Namun ada peristiwa menarik yang kita renungkan dalam Injil hari ini. Ketika setelah Petrus memberikan jawaban, Yesus mengutarakan bahwa anak manusia itu harus menderita, ditolak, disalibkan, dibunuh, tetapi bangkit pada hari ketiga. Petrus yang baru saja mengakui dengan tulus bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah, justru menarik Yesus dan menegur dia. Dalam Injil yang lain, Petrus mengatakan, Tuhan, sekali-kali hal itu jangan terjadi. Dalam peristiwa perjamuan makan terakhir, Petrus juga melakukan hal yang sama. Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Petrus lalu ditegur dengan keras, enyahlah iblis. Atau di peristiwa perjamuan malam terakhir, Petrus ditegur, sebelum ayam jantan berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus sesungguhnya adalah gambaran dari kita, pengikut-pengikut Tuhan, yang kadang begitu yakin, kadang begitu kokoh, mengatakan, aku mencintaimu Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Tetapi di balik itu ada kekhawatiran, ada keraguan, ada guncangan dalam hidup kita ketika kita berhadapan dengan pengalaman atau peristiwa yang menghancurkan, yang membuat kita putus asa atau membuat kita tertekan. Yesus menegur Petrus dengan keras, enyahlah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kehidupan kita sebagai orang beriman kadang seperti yang diungkapkan oleh Yesus kepada Petrus. Kita lebih banyak berkutat untuk memikirkan kehidupan kita, memikirkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita buat, dan mengabaikan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kepada kita pun Tuhan pasti berpesan seperti itu. Enyahlah iblis. Ada iblis tertentu dalam diri kita. Paus Fransiskus dalam audiensi dengan para pastor, para uskup mengungkapkan setan itu ada dalam saku kita. Iblis itu ada dalam saku kita. Mau kasih keluar atau mau pertahankan di dalam. Kita senantiasa diajak untuk mengenyahkan iblis-iblis yang ada dalam diri kita. Iblis kecongkakan, iblis keangkuhan, iblis iri hati, iblis kebencian, dan iblis-iblis lain yang menimbulkan dosa, kejahatan dalam diri kita. Kita diajak untuk memikirkan apa yang dikehendaki Allah, melaksanakan apa yang dikehendakinya dalam seluruh kehidupan kita. Mesias harus menderita. Tugas kita bukan semata-mata menjadi pengikut Yesus untuk berbahagia tanpa menghadapi penderitaan, tanpa menghadapi persoalan. Kita justru belajar dari Yesus, menderita, memikul salib, mengikuti Dia
untuk pada saatnya kita menikmati damai sukacita yang sejati. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, enyahlah iblis. Kita tentu punya iblis dalam diri kita yang selalu menggoda kita untuk jauh dari Tuhan, untuk jauh dari kehendaknya. Yesus akan menghadapi penolakan. Sebagai pengikut-pengikutnya, kita pun akan menghadapi penolakan. Maka yang kita pikirkan adalah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mau memikirkan diterima, disanjung, dipuja-puji, maka sia-sia kita menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus juga berani ditolak, dibenci, bahkan dibunuh oleh karena imannya. Karena barang siapa menurut Yesus, barang siapa mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Artinya, kita menjadi pengikut Yesus bukan semata-mata untuk dipuja-puji orang, disanjung-sanjung orang. Tetapi kita juga akan menghadapi berbagai penolakan, berbagai kebencian, berbagai hal yang membuat kita putus asa, berbagai hal yang menghalangi jalan-jalan kita menuju hari depan yang lebih baik. Demikian renungan pada edisi hari Minggu ini bersama kanak-kanak Yesus Paroki Lurasi. Sampai jumpa di Temu Tema edisi renungan pekan Minggu berikut. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Selamat malam.